Bagaimana cara berinvestasi yang aman dan menguntungkan untuk seorang freelance yang income-nya nggak tetap? Aku akan bahas lanjutan cerita Thomas, seorang freelance yang ingin mulai berinvestasi. Tonton videonya sampai habis karena kali ini aku akan bongkar semua rahasianya. Hai guys, apa kabar semua? Kabarku di sini sehat-sehat aja. Semoga kamu semua tetap sehat. Amin. Dan teman-teman, sobat finansialku, selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang merayakan. Guys, kamu masih ingat cerita Thomas di episode sebelumnya? Ya, di videoku yang berjudul Cara Mengatur Keuangan Jika Pendapatannya Tidak Tetap atau Freelancer. Thomas yang berprofesi sebagai seorang freelance desain grafik. Di video sebelumnya, aku tuh sudah cerita gimana sih cara ngatur uang dari penghasilan yang nggak tetap. Dan pengeluaran bulanannya pasti ada. Sekarang ceritanya nih ya, Thomas nih mau berinvestasi. Pada waktu itu, Thomas menghubungi aku sebagai seorang perencana keuangan di finansialku. Thomas ingin konsultasi. Dia bilang mau berinvestasi dan ingin nanya gimana sih cara berinvestasi yang benar karena income-nya nggak stabil. Jadi aku sarankan buat Thomas dan seluruh freelance, termasuk kamu, freelance developer, agen properti, agen asuransi, untuk mengamankan keuangan. Caranya gimana, Vin? Oke, aku bagi ini rahasia dapurnya ketika aku ngobrol sama Thomas. Dan sebagai gantinya, kamu kasih like dong video kali ini. Oke? Good. Konsepnya adalah investasi itu ibarat kendaraan kita untuk mempercepat atau untuk akselerasi supaya kamu bisa lebih cepat lagi dalam mewujudkan mimpi-mimpi kamu. Teman-teman ingat ya satu hal ini. Tidak ada orang bangkrut atau jatuh miskin karena tidak berinvestasi. Yang ada adalah banyak orang jatuh miskin atau rugi besar karena salah dalam berinvestasi. Kesimpulannya nih ya, kamu boleh berinvestasi jika kondisi keuangan kamu sudah sehat. Berikut ini cara aku bantu Thomas pada saat sesi konsultasi. Rahasia pertama, stabilkan income-nya. Rahasia pertama ini sudah aku bahas di video sebelumnya. Saat Thomas menggaji dirinya sendiri dan mulai mencatat pengeluarannya. Kalau income pribadinya sudah stabil, akan lebih mudah untuk berinvestasi. Rahasia kedua, bangun dana darurat. Rahasia kedua adalah aku minta Thomas bangun dana daruratnya dulu. Idealnya dana darurat itu sekitar 6 sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Namun untuk kasus Thomas dan para freelance, ini aku sarankan 12 kali pengeluaran. Kenapa? Gini, karena ada risiko-risiko bisnis yang bisa terjadi. Teman-teman coba bayangin ya. Apakah kamu kebayang kalau kamu sekarang atau di tahun lalu, tahun 2020, kamu bekerja sebagai tour guide freelance? Selama pandemi COVID-19, tidak ada orang yang liburan. Lalu dari mana penghasilan seorang tour guide freelance? Gak ada sama sekali kan? Nah itulah fungsinya dana darurat. Rahasia ketiga, lunasi utang. Rahasia tiga ini aku bilang ke Thomas, Thomas, semua pinjaman-pinjaman konsumtif cepetan dilunasin. Pada saat itu ya, Thomas itu masih punya beberapa pinjaman. Secara dia ini adalah seorang Apple fanboys. Beberapa cicilannya adalah, satu, ada iPhone terbaru pada saat itu ya. Dan utangnya itu masih sisa sekitar 10 jutaan rupiah. Dan masih ada MacBook Pro yang utangnya masih sisa sekitar 12 jutaan rupiah. Widih, seenggaknya nih ya, cicilan Thomas pada saat itu sekitar ya 2,5 jutaan rupiah per bulan. Ya lumayan sih, meski nggak terlalu besar,
Tapi usahakan nih ya, cicilan bisnis dan kebutuhan pribadi itu dipisah, jangan digabungin, oke? Rahasia keempat, punya asuransi. Rahasia keempat ini aku sarankan ke Thomas adalah punya asuransi. Kenapa? Kenapa sih kok perlu penting banget punya asuransi? Dan asuransi apa? Teman-teman, jadi gini ceritanya. Setiap manusia itu punya dua tanggal penting, yaitu date of birth, tanggal kelahiran, dan date of death, tanggal kematian. Kamu tahu tanggal kelahiran kamu, tapi kamu nggak tahu tanggal kematian kamu. Di tengah-tengah antara hidup dan meninggal itu ada yang namanya kehidupan atau life. Kita bahas dulu satu persatu ya. Setiap orang yang hidup dan sehat itu bisa sakit. Nah pertanyaannya, kalau kamu sampai sakit, siapa yang harus bayar tagihannya? Kalau boleh pilih nih ya, kamu pilih mana? Bayar sendiri atau dibayarin orang lain? Silakan tulis komentar kamu di kolom komen. Kalau aku maunya dibayarin orang lain. Nah, kalau kamu mau dibayarin orang lain, maka kamu perlu beli yang namanya asuransi kesehatan atau health insurance. Khusus buat freelance, termasuk Thomas di dalamnya ya. Apakah kamu kebayang kalau sakitnya itu berkepanjangan? Misalnya ya, amit-amit kena sakit jantung dan harus perawatan selama beberapa bulan atau sampai tahunan. Lalu dari mana sumber penghasilan kamu? Biasanya nih ya, kalau seorang freelance sakit, itu otomatis penghasilannya akan hilang. Contoh nih ya, aku punya cuplikan dari seorang komika kondang yang suka ngerosting. Ceritanya nih ya, komika ini diwawancarai oleh Om Deddy Corbuzier. Gimana COVID kemarin gimana? Udah 2 kali aku kena COVID. 2 kali kena COVID? 2 kali. Om bukannya apa-apa, Om. Saya COVID kemarin. Ada bukan masalah COVID-nya kan? Masalah kehilangan kerjaan kan? Iya kan? Aduh, iya betul sih. Guys, itu baru kasusnya kalau kena COVID-19. Gimana kalau penyakitnya yang lebih lama, penyakit menahun, contoh kanker, jantung, dan lain sebagainya. Makanya kamu perlu asuransi yang berguna untuk menggantikan penghasilan atau income replacement kalau kamu atau seorang freelance terkena sakit kritis. Asuransinya dinamakan asuransi sakit kritis atau critical illness. Terakhir nih, orang yang hidup itu pasti bisa meninggal. Itu udah kodrat. Pada waktu itu aku bilang sama Thomas, sekarang ini apakah ada orang yang bergantung dengan penghasilan kamu? Thomas pun menjawab, ada Vin, orang tua gua. Aku pun menjawab, Thomas, kalau ada orang yang bergantung dengan penghasilan kamu, maka kamu perlu punya asuransi jiwa atau life insurance. Namanya juga life ya, itu ada artinya guys. L itu liability atau liabilitas. Artinya, uang pertanggungan asuransi jiwa bisa dipakai buat bayar utang. Pokok utang plus bunganya. Ingat guys, utang itu bisa diwariskan ke ahli waris. Pasangan kamu, anak-anak kamu, mau. Yang kedua, I atau income replacement atau juga pengganti pemasukan. Ya, kalau tulang punggung meninggal, maka harus ada sumber pemasukan dari yang lain dong. Nah, itulah fungsinya uang pertanggungan asuransi jiwa. F atau final death atau biaya untuk pemakaman. Di Indonesia itu ada beberapa upacara pemakaman yang membutuhkan biaya besar, seperti ngaben di Bali atau pemakaman di Tanah Toraja. E itu adalah education. Misalnya ya, ada seorang tulang punggung keluarga punya anak usia sekolah. Tiba-tiba dirinya meninggal dunia. Lalu siapa yang harus bayar biaya pendidikan anaknya? Orang tuanya, kakek neneknya. Yang terakhir adalah estate atau warisan.
seandainya nih ya, semua sudah terpenuhi, maka uang pertanggungan asuransi jiwa bisa diwariskan. Oke teman-teman semua, silakan share grafik atau gambarku ini ke teman-teman kamu, ke saudara kamu atau kenalan kamu yang bekerjanya seorang freelance. Aku yakin mereka pasti akan berterima kasih dengan kamu. Rahasia kelima, siap-siap investasi. Setelah 4 hal tersebut udah oke, baru Thomas aku izinkan untuk investasi. Investasi Thomas itu seperti apa? Apakah seorang Thomas, seorang freelance itu bisa financial freedom? Aku akan bahas di part 2 supaya kamu tetap update. Boleh langsung subscribe YouTube channel finansialku.com dan nyalakan notifikasinya. Tonton juga playlist investasi reksadana supaya kamu ada gambaran nih mengenai investasi reksadana. Sampai jumpa di video Melek Finansialku Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.